Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Surat Qaf, surat ke-50 ayat 22. Surat ini dibacakan berkaitan dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang rasanya tidak begitu terkenal bila dibandingkan dengan sahabat-sahabat lain. Namanya Sya'ban, ya, Sya'ban. Atau Ustaz Hadi Dayat menyebutnya ada juga Sauban, ya. Tapi lebih populer Sya'ban. Suatu ketika Sya'ban ini beliau sahabat yang paling rajin, ya, sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Meskipun bila dibandingkan dengan sahabat yang lain, rumahnya paling jauh dibandingkan sahabat yang lain. Namun beliau tetap istiqomah datang terlebih di sholat subuh. Beliau biasanya punya posisi yang khas, yaitu di pojok, ya, di pojok depan, ya. Kenapa milih pojok? Barangkali biar dia tidak terganggu, atau mengganggu kehusukan ibadah jamaah sahabat yang lain. Dan kebiasaan ini sudah Rasulullah faham dan maklumi. Bila Sya'ban ini dia akan datang sebelum sholat subuh, kemudian di dalam Masjid Nabawi mengambil posisi depan pojok. Nah, suatu ketika sahabat ini tidak melihat, dan Rasulullah wabil khusus tidak melihat keberadaan Sya'ban ini, ya. Akhirnya Rasulullah sebelum melaksanakan sholat meminta untuk menunggu terlebih dahulu kehadiran sahabat bernama Sya'ban, ya. Masya Allah, ya. Rasulullah sebagai imam tahu betul posisi kondisi jamaahnya masing-masing. Karena terlalu lama menunggu, ya, hari sudah menjelang terang, akhirnya mau tidak mau dilaksanakan sholat subuh. Setelah itu, setelah sholat subuh selesai, Rasulullah bertanya, "Aina Sya'ban?" Di mana sahabat Sya'ban? Saya tidak melihat beliau bersama-sama dengan kita melaksanakan sholat berjamaah di subuh kali ini. Rasulullah bertanya beberapa kali, belum ada jawaban. Akhirnya Rasul bertanya, adakah yang mengenal tahu alamat persis rumahnya beliau, ya? Akhirnya ada salah satu sahabat menunjukkan tangannya. Saya, Rasulullah, insya Allah saya tahu. Baik, kalau begitu kita ke rumahnya. Kita ke rumahnya, dan akhirnya sahabat bersama Rasulullah SAW datang silaturahim ke rumahnya. Masya Allah, ya, posisi imam yang sangat betul mengetahui kondisi jamaahnya. Dan Masya Allah baru diketahui ternyata lamanya perjalanan dari Masjid Nabawi ke rumahnya Sya'ban itu hampir 3 jam, ya. Dihitung waktu itu diriwayatkan
dari ba'da subuh hingga menjelang sholat duha yang afdol. Ya, jadi hitung-hitungan ulama menyebutkan 3 jam. Bayangkan perjalanan itu 3 jam. Gitu. 3 jam perjalanan dari Masjid Nabawi ke rumah Sya'ban. Hingga sampailah Rasulullah dan para sahabat di rumah sahabat Sya'ban ini. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam, dan akhirnya yang menjawabnya adalah istri beliau. Rasul bertanya, apakah betul ini rumah Sya'ban? Kata istrinya, ya benar. Kemudian Rasul bertanya, adakah kejadian terhadap Sya'ban ini sehingga berhalangan untuk hadir sholat subuh berjamaah di masjid bersama kami? Kemudian istrinya menjawab dengan sedih, ya Rasulullah, suami saya Sya'ban telah meninggal dunia di jelang pagi tadi. Ya, Masya Allah. Jadi hanya meninggallah yang membuat dia untuk tidak datang ke masjid pada subuh hari itu. Sahabat dan Rasulullah kaget, Masya Allah. Kemudian Rasulullah bertanya, adakah berita tentang sebelum kondisi Sya'ban? Istri menjawab, tidak ada hal-hal lain. Hanya saya ingat betul ada beberapa kata yang lantang teriak menjelang sakaratul maut sahabat Sya'ban ini. Saya tidak mengerti ya Rasulullah, kata istrinya Sya'ban kepada Rasulullah SAW. Apa itu? Di jelang sakaratul mautnya, beliau berteriak dengan lantang, kenapa tidak lebih jauh? Satu. Kemudian, kenapa tidak baru? Ya. Dan kenapa tidak semuanya? Ya. 3 pertanyaan yang lantang diucapkan menjelang sakaratul mautnya. Apa itu maksudnya begitu ya Rasulullah? Kata istrinya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah dengan tersenyum dan menjawab dengan salah satu mengucapkan ayat surat Al-Qaf ini ya, surat ke-50 ayat 22. Sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Jadi ternyata siapapun kita ya, dan saat itu sahabat Sya'ban menjelang sakaratul mautnya itu dibuka episode peristiwa amal-amal kebaikan yang dia telah lakukan. Jadi kenapa tidak lebih jauh teriak lantang penyesalan dari Sya'ban ini? Ternyata Sya'ban itu melihat peristiwa lelah letihnya perjalanan jauh selama ini. Kemudian Allah langsung memperlihatkan balasan ganjaran dari perjalanan dia dari rumah menuju ke masjid. Betapa indahnya begitu. Dalam hadis riwayat lain kan disebutkan, siapa yang menuju ke masjid ya, kaki kanan melangkah maka akan diangkat derajatnya beberapa derajat, kaki kiri melangkah maka akan dihapuskan dosa-dosa sebelumnya. Pada saat itu diperlihatkan ganjaran kebaikan akan langkah-langkah sahabat Sya'ban ini. Dan melihat gambaran indahnya, sahabat Sya'ban ini menyesal gitu. Kenapa nggak lebih jauh gitu? Maksudnya apa? Barangkali dengan lebih jauhnya itu dia akan lebih banyak dapat ganjaran lebih indah balasan-balasan tersebut ya. Masya Allah. Kemudian Rasulullah menjelaskan kenapa tidak yang baru. Nah ternyata dalam episode yang lain, ketika Sya'ban ini ingin berangkat ke masjid, ternyata situasi sangat dingin mencekam ya, hingga menusuk tulang. Akhirnya sahabat Sya'ban ini mengambil inisiatif memakai baju double ya. Baju terbaiknya itu di lapisan dalam dan baju bututnya itu di lapisan luar. Harapan dia ketika dia nanti sholat berjamaah menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia akan memakai baju terbaiknya ya. Keluarlah beliau, sahabat-sahabat ini menuju masjid ya. Namun di tengah jalan beliau menemukan seorang lelaki
yang menggigil kedinginan, ya, akhirnya sahabat-sahabat itu memberikan bajunya itu, baju yang bututnya itu, yang jeleknya itu menurut pandangan beliau, kepada orang yang di tengah jalan kedinginan, dan akhirnya bersama-sama menuju ke masjid. Dan Allah memberikan balasan di gambaran menjelang sakaratul mautnya, betapa indahnya akan balasan tersebut. Lantas kemudian Sya'ban juga berteriak dengan lantang, menyesal, ya. Kenapa nggak baju barunya yang harusnya diberikan gitu? Tapi dia berikan adalah baju luarnya, lapisan terluarnya. Ya. Dalam peristiwa lain, ada sahabat namanya Ubay bin Ka'ab pernah juga bertanya kepada sahabat Sya'ban ini, wahai sahabat, kenapa engkau memilih rumah yang jauh dari Masjid Nabawi, padahal sahabat-sahabat lain berupaya untuk lebih dekat kepada rumah Rasulullah, kepada Masjid Nabawi. Hendaklah belilah seekor keledai, sehingga engkau bisa lebih cepat dan tidak begitu lelah dalam berjalan menuju ke masjid. Namun jawaban Sya'ban ini, ya, tadi, ya, saya memang menyengaja berjauh-jauh untuk memperbanyak langkah menuju ke masjid. Dan hal ini juga pernah dikonfirmasi ke Rasulullah, dan Rasulullah juga tersenyum mendengar jawaban ini. Kemudian teriakan yang ketiga, penyesalan yang ketiga adalah, kenapa tidak semuanya? Ternyata Sya'ban dalam hidupnya pernah ketika dia sedang ingin makan roti dengan secangkir susu hangat, kemudian tiba-tiba ketika dia ingin menikmati roti dan susu tersebut, ternyata ada pengemis datang. Yang pengemis itu bercerita dia sudah 3 hari tidak makan, ya. Kemudian Sya'ban ini merasa iba dan akhirnya diberikan setengahnya itu. Roti dipotong 2 dan secangkir susunya juga dibagi 2, ya. Dan hal inilah yang Allah berikan balasan, gambaran kebaikannya, ya. Dan ternyata begitu melihat balasan itu, Sya'ban menyesal. Kenapa nggak semuanya saja gitu, ya? Ya, kenapa tidak semuanya saja? Jadi, Masyiral Jamaah Masjid Al-Fat rahimakumullah, sahabat saja yang sudah melakukan kebaikan, ya. Ini yang sudah melakukan kebaikan menyesal gitu. Kenapa tidak maksimal? Kenapa tidak optimal barangkali amalnya tersebut? Bagaimana dengan kita yang barangkali masih jauh amal-amal kita, amal kebaikan kita masih kotor, masih rusak barangkali niat kita? Betapa rasanya amal kita ini tidak sebanding apa-apa, ya, bila dibandingkan dengan sahabat Rasulullah SAW. Jadi dari cerita ini, mari kita sama-sama mengambil pelajaran, memohon doa sebanyak-banyaknya, ya, agar kita diberikan kemantapan, diberikan arah, sehingga kita bisa melakukan amal dengan sebaik-baiknya, yang diikhlas tentunya, ya. Kita berharap semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, kemudian memberikan jalan hidayah, keteraturan dan keterarah hidup kita, sehingga amal-amal kita menjadi lebih baik tentunya. Semoga pelajaran ini bisa menjadi tazkirah buat kita semuanya. Al-haqqu rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.